touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo guys, nama aku Sofia Amir Aglaila. Aku di sini ini aku lagi habis kuliah. Aku mau pulang. Yulma sini. Duduk. Kamu kenapa? Tumben banget. Iya, aku tuh mau cerita sama kamu. Kenapa? Aku perhatiin kok kamu agak geter gitu. Kamu lagi kenapa kok? Tangan kamu kayak kamu cemas. Iya. Kenapa? Saya tuh merasa mau pecah, Pak. Jujur banget. Jujur, saya sudah seminggu tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali saya tutup mata, yang muncul adalah revisi, deadline, dan ketakutan kalau penelitian saya itu sebenarnya sampah gitu, nggak gitu. Kamu jangan gitu. Emang ya kayak suara-suara di kepala itu berisik. Tapi kalau udah soal masa depan, kayak nggak mungkin kan kamu mengabaikan rasa itu. Ini kan menyangkut masa depan kamu, masa depan kita, skripsian, itu kan. Jadi sejak kapan kamu ini mengganggu aktivitas kamu, perasaan ini? Mungkin sejak sebulan yang lalu ya, Kak. Awalnya saya cuma merasa malas, tapi lama-lama jadi takut kalau buka laptop, lihat ikon Microsoft Word. Saya saja sudah muak Gitu ya? Iya. Kayak Saya merasa tertinggal dari teman-teman yang sudah mau sidang, habis bimbingan, sementara saya masih berkutat di bab 3 aja. Astaga, jadi ini kamu belum nambah bab lagi? Iya, Kak, belum. Jadi kamu tuh kayak merasa tertinggal. Iya. Soalnya kamu membandingin garis waktu kamu sama punya orang lain. Iya, gitu kan? Hil, kalau kita bicara jujur, apa sih yang paling kamu takutkan jika skripsi ini belum bisa selesai sesuai targetmu? Kamu gimana? Aku tetap aja merasa cemas gitu, Kak. Aku takut gimana ya cara membangkitkan diri ini gitu supaya punya semangat, supaya aku tuh punya gini, kayak kamu pasti bisa gitu loh. Gimana ya, Kak? Walaupun kita udah semangat tapi kayak tetap aja ada rasa cemas gitu kan? Iya. Jadi kamu kayak ngerasa gagal gitu kah? Iya. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Saya tidak bisa berhenti memikirkannya itu. Gini, itu tuh beban yang emang berat buat kamu pikul sendirian ya. Jadi kamu tuh menganggap satu tugas akademik sebagai penentu seluruh nilai kamu sebagai manusia. Ini jujur ya, ini gak adil. Soalnya kamu udah kuliah dari semester 1 sampai semester 8, dan karena satu tugas akhir ini kamu jadi ngerasain cemas dan kamu takut kalau kamu gak bisa nyelesain ini, kamu gagal sebagai seorang manusia. Kamu mikir gitu, kayak gak adil kan? Jadi kamu jangan ngerasa kalau skripsi itu bukan akhir dari segalanya. Dia itu perjalanan kamu. Bahkan setelah kamu skripsian, kamu kan nggak langsung iya kamu lulus, skripsian lulus. Tapi apakah setelah itu kita tidak ada ujian lain? Kan masih ada perjalanan yang lain. Kita masih harus nyari kerja. Terus kita kerja pun masih dapat banyak masalah. Jadi skripsi itu bukan akhir dari segalanya. Tapi saya takut untuk mengecewakan orang tua, Kak. Saya takut dicap gagal, saya nggak bisa kayak membahagiakan mereka. Rasanya identitas saya itu tuh cuma ditentukan oleh gelar di belakang nama saya nanti. Kalau ini gagal berarti saya gagal total. Enggak. Maka dari itu tadi yang aku bilang kan, skripsi itu bagian dari perjalanan hidup kamu, bukan akhir dari segalanya. Karena setelah skripsi kita juga harus melanjutkan hidup lagi. Dia bukan akhir. Memang dia yang menentukan kelulusan kamu,
tapi dia bukan akhir dari segalanya gitu. Terus Kamu harus gimana gitu? iya, Jadi aku gini, masih bingung agar aku tuh mempunyai support gitu loh. Agar aku nggak menyepelekan skripsiku itu yang stuck di bab 3 aja. gini. Kita awalnya mulai dari hal kecil dulu. Yang pertama, kamu validasi perasaanmu. Jadi aku tahu kamu buka laptop nih, tapi kamu takut kayak, lihat Microsoft Word aja kayak mual, kayak rasanya tuh kayak lagu kayak aku mual gitu kan? Iya, Nah, betul gitu. tapi ini kamu bisa validasi perasaan kamu. Kamu pertama itu harus berani. Kamu harus ngerasa kalau kamu tuh nggak akan takut sama si skripsi kamu ini. Terus kedua, kamu gunain teknik grounding. Jadi waktu kamu mual, waktu lihat laptop, berhenti aja. Kamu kerjain sebisamu dulu. Pertama nih, kamu sekarang nggak mau sama sekali buka laptop. Nanti pulang kamu buka lah. Buka baru ngetik berapa huruf, tapi kok kamu udah mual, ya udah berhenti. Yang penting kamu ada lanjut, walaupun hanya beberapa kalimat gitu. Terus kamu tarik napas, sebutin 3 benda yang di depan kamu sekarang, coba. Apa ya? Kursi, meja, papan tulis. Nah, itu berarti kamu sedang ada di masa kini kan? Iya. Nah, kamu nggak ada di masa depan, kamu kembali ke masa kini, dan kamu nggak ada di masa depan yang menakutkan itu. Jadi, kamu coba pecah skripsimu jadi potongan kecil. Kayak, jangan pikirin lulus, pikirkan dulu, ketik 1 paragraf hari ini. Hanya satu aja 1 paragraf. Nggak usah mikirin yang lain, nggak usah mikirin masa depan, aku lulus apa nggak usah dipikirin. Pikirin aja paragraf yang akan kamu ketik saat ini, bukan paragraf apa di masa depan nanti gitu. Oke, berarti harus tetap bersemangat dan pantang menyerah ya kak ya. Yang penting kita ada usaha untuk membuka laptop dan walaupun itu 1 paragraf gitu ya. Nah, 1 paragraf itu terdengar lebih masuk akal. Ingat, laptop kamu butuh di charge. Dia juga nggak pasti selalu hidup kan, baterainya juga habis. Kamu juga gitu. Kamu nggak harus mengerjakan skripsi terus setiap hari. Kamu juga perlu istirahat. Bukan berarti kamu menyerah. Istirahat tuh ya istirahat, bukan menyerah. Kita boleh kayak capek nggak ngerjain skripsi, ya udah tidur atau scroll. Lakukan hal-hal yang bikin kamu bisa lebih fresh. Nah, setelah semua itu, kamu harus tetap ingat kalau kamu masih mempunyai si skripsi itu, gitu. Jadi nggak usah buat skripsi itu jadi beban kamu. Istirahat itu bukan menyerah, ingat. Itu adalah bagian dari strategi untuk menang. Nah, jadi gimana? Kamu mau nggak ketemu aku minggu depan lagi? Kayak kalau seumpama nanti kan sekarang kamu cerita sama aku nih. Nah, minggu depan kita ketemu lagi, gimana? Buat kita tahu gitu kayak kamu masih ada nggak sih suatu kecemasan di dalam diri kamu. Dan coba nanti malam atau besok kamu coba buka laptop kamu lagi. Buka dulu lah, lihat dulu nggak apa-apa. Dibaca dulu dari paragraf yang awal dari bab 1, coba dibaca dulu. Nanti kok mual, ya udah berhenti dulu, nggak apa-apa. Ya udah kak, rasanya sedikit lebih ringan setelah saya keluarkan dan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan ceritaku, curhatanku ya. Iya, sama-sama. Aku tuh di sini. Jangan sungkan ya kamu. Nggak sengaja kerekam. Halo. Ya guys, jadi ini teman aku namanya Hilma Wildana Sofa. Tadi dia cerita sedikit ya. Namanya kita kan mahasiswa semester akhir, jadi ya gitu deh. Ada skripsi. Bye bye guys. Bye bye.